Komisioner. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan Sekami online minggu biasa yang ke-22. Tema pendampingan Sekami kita hari ini yaitu menjadi orang Katolik yang benar. Wah, pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar kan mendengar renungan hari ini? Karena renungan kita akan dibawakan oleh Kakak Jo. Sebelum kita memulai pendampingan kita hari ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita beranimasi bersama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan berdoa untuk memulai pendampingan Sekami kita hari ini. Semua sikap doanya, tangannya dikatup, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikutimu. Bantulah kami untuk dapat menjawab, ya Yesus, kami mau mengikutimu dan tetap setia kepadamu dalam kondisi apapun itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 14-15 dan dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Pada suatu ketika, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menuruti adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik,
Sebab kamu ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Halo adik-adik, salam misioner. Jumpa kembali bersama dengan Kakak Jo. Apa kabar semua yang di rumah? Tentu luar biasa. Yang pasti kita harus selalu jaga diri dan jaga kesehatan. Oke, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, kemudian di ayat 14 dan 15 serta ayat 21 sampai 23. Ya, di dalam cerita Alkitab itu diceritakan tentang kepala-kepala agama, ahli-ahli Taurat, yang mana memprotes Tuhan Yesus karena murid-muridnya tidak menaati tradisi-tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Oke, coba kita lihat. Ini mangga. Mangga ini kalau kita lihat halus ya, halus dan bagus. Tentu mangga ini karena sudah matang, tentu rasanya manis. Tetapi adik-adik sekalian, kita bisa melihat, bisa saja mangga ini sekalipun bagus dari luar, tetap di dalamnya tidak bagus. Oke, Kakak Jo mau cerita sedikit tentang ada seseorang yang memasuki kebunnya, yang mana dengan sangat bergembira berjalan di dalam kebunnya. Kemudian dia melihat pohon apel yang buahnya sangat banyak. Dia memilih satu buah apel yang bagus, dari luarnya bagus, kemudian sudah matang, besar lagi. Dia mengambil pisau lipatnya dan kemudian membelah apel itu. Apa yang terjadi? Di dalam buah apel yang bagus itu ternyata tengah-tengahnya busuk. Nah, itu pula yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, ke gereja ya adik-adik ya. Ada orang yang rajin sekali ke gereja. Setiap hari ke gereja dengan penampilan yang bagus dan dengan langkah yang mantap menuju ke depan. Duduk paling depan. Tetapi ya, mereka juga rajin mendengar firman Tuhan, khotbah pastor, memuji Tuhan dan sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak juga berubah hidupnya. Tetap angkuh, tetap sombong. Sekalipun setiap hari Minggu mereka ke gereja dan mereka duduk paling depan, memberikan persembahan yang banyak, tetapi hati tetap tidak berubah. Ya, adik-adik sekalian, seperti yang tadi Kakak Jo sudah bilang, bahwa para petua-petua agama memprotes Tuhan Yesus oleh karena murid-muridnya tidak mengikuti tradisi Israel pada saat mau makan. Terlebih dahulu harus membasuh tangan, terlebih dahulu harus membasuh kaki. Ya, itu kalau membasuh kaki kalau dari pasar. Aturan orang Israel, kalau mau makan cuci tangan dulu. Terus kalau dari pasar,
basuh badan dulu, cuci kaki dan sebagainya. Ya, tetapi adik-adik, ada juga yang sesuai dengan tradisi yang kita harus lakukan sekarang, yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan. Karena di masa pandemi ini, kita mau makan atau kita dari luar harus cuci tangan. Ada positifnya juga dengan apa yang dikatakan oleh, diprotes oleh para pemuka-pemuka agama ini. Kita dari luar, apalagi dari pasar, kita harus basuh kaki, basuh badan, dan sebagainya. Kita harus mandi. Mau makan supaya tangan bersih, tidak ada virus-virus yang masuk dalam tubuh, kita harus bersih. Ya, tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah janganlah kamu takut oleh aturan manusia, tetapi takutlah dengan aturan Tuhan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak akan membuat kamu najis. Tetapi yang keluar dari dalam tubuh kamu itu yang akan membuat kamu najis. Seperti perbuatan dosa, membunuh, mencuri, berbuat zina, dikuasai oleh hawa nafsu, pemarah, emosian, tidak dengar-dengaran di rumah, tidak rajin belajar. Nah, itu semua yang bisa menghancurkan kita. Dan itu Tuhan tidak suka. Kalau masalah tentang kebersihan tangan tadi, seperti yang diajarkan sekali oleh orang Israel, itu masalah luar saja. Ya, luar saja. Ya, tetapi yang sebenarnya adalah mari kita berbuat baik. Mari menjadi anak-anak sekami yang penuh cinta. Rajin belajar, dengar-dengar orang tua, sayang semua orang, selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Di masa pandemi ini adik-adik, sekalipun kita susah dalam bersekolah, bukan susah tapi kita sekolah dari rumah, tetap saja kita harus bersemangat untuk melaksanakan tanggung jawab kita itu. Supaya kita dapat nilai yang bagus, pelajaran yang bagus, dan kita menjadi anak-anak sekami yang luar biasa. Ya, adik-adik, saat ini kita dalam situasi seperti ini, masih dalam masa pandemi. Ya, adik-adik sekalian, apabila mungkin keluar rumah, mungkin main sedikit di luar, jangan lupa untuk membersihkan tangannya. Cuci tangan, apabila makan harus membasuh tangan dulu dan sebagainya. Tapi, sekali lagi bahwa dari Tuhan kita Yesus Kristus kita boleh belajar bahwa bukanlah hal-hal seperti itu yang akan menghancurkan kita. Tetapi perbuatan yang tidak baiklah yang akan menghancurkan kita. Olehnya itu adik-adik, mari kita menjadi adik sekami yang luar biasa. Menjadi adik sekami yang bisa menyesuaikan diri di saat pandemi ini. Kita tidak terlalu bebas untuk belajar di sekolah. Bahkan kita ke gereja tidak, pendampingan sekami juga tidak. Ya, kita jalan-jalan kemana-mana tidak terlalu bebas. Tetapi tidak apa-apa. Kita boleh menyesuaikan diri kita. Sebagai adik sekami yang cinta Tuhan Yesus, yang dengar-dengaran. Mari kita tetap menjadi anak sekami yang menyesuaikan kondisi. Tidak usah kita memaksa ke mall, ya. Tidak usah sekali-sekali boleh, tapi didampingi orang tua. Kemudian, jangan terlalu sering jajan-jajan, ya. Apalagi jajan-jajan yang jual-jual itu langsung makan, kita tidak tahu sterilnya kayak gimana. Adik-adik ya. Jadi adik-adik sekami adalah adik-adik yang luar biasa. Adik-adik sekami adalah adik-adik yang diberkati Tuhan. Mari tetap menjadi adik sekami yang baik. Suka berbagi, suka menolong. 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Salam kreativitas. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam kreativitas minggu biasa yang ke-22. Minggu ini kita akan membuat kreativitas bentuk hati seperti ini.
Setelah jadi seperti ini, adik-adik dapat mengkreasikannya seperti ini dan menulis di bawahnya menjadi orang Katolik yang benar. Dan di dalam hatinya, adik-adik bisa menulis kebaikan-kebaikan adik-adik kepada orang tua dan sesama. Sekian dari kreativitas kakak, sampai jumpa. Wah, adik-adik, tidak terasa ya waktu pendampingan kita sudah hampir usai. Tapi jangan bersedih adik-adik, tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan ya, agar kita bisa bersama-sama mengikuti pendampingan sekami setiap hari Minggu. Perutusan misioner kita hari ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk melakukan satu tindakan nyata yang dilakukan sepanjang minggu ini. Contohnya seperti membantu orang tua atau membantu teman-teman di sekitar adik-adik. Sekian pendampingan kita hari ini. Salam misioner. Sampai jumpa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami dalam pendampingan sekami online minggu ini. Bantulah kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam.